tanggal 1837. So ya, 1837. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Sparta, SE AK MECA, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Strategic Risk Management dan Enterprise Risk Management pada semester ganjil perkuliahan 2025. Serta teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dari IBS Pasca Sarjana. Izinkan Bapak dan Ibu, pada hari ini kami dari kelompok 6 akan coba menyampaikan atau menyajikan bahan presentasi yang dimana ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah dari Strategic Risk Management dan Enterprise Risk Management. Kami dari kelompok 6, perkenalkan diri, saya Bangun Kurniawan. Nanti teman dari Mas Zafran Alif Nasution. Nanti kami akan bergantian akan melakukan presentasi di mana kami mengambil judul terkait dengan manajemen kecukupan modal dalam manajemen risiko strategis di industri jasa keuangan. Lanjut Mas, next. Nah, pertama kami akan menyampaikan bagaimana terkait dengan tujuan pembelajaran dari mata kuliah ini, di mana presentasi ini akan bagaimana mengkaji peran krusial kecukupan modal itu dalam kerangka manajemen risiko perusahaan, gitu ya. Memahami manajemen modal ini sangat mendasar terkait stabilitas pada industri jasa keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Tujuan pembelajaran ini kami kelompokkan menjadi 5. Yang pertama adalah terkait bagaimana dapat menjelaskan hubungan fundamental ya antara cadangan modal dan risiko insolvabilitas. Ya, bagaimana memahami modal yang memadai itu berfungsi sebagai lini pertahanan pertama terhadap kerugian yang tak terduga. Gitu. Jadi artinya bagaimana hubungan kekuatan modal itu terhadap risiko insolvabilitas dalam artian risiko kebangkrutan ya. Artinya risiko bagaimana kita mengukur tingkat dari kemampuan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan terhadap kewajibannya ya, atau risiko yang akan diakses. Yang kedua terkait dengan metode penilaian, ya. Bagaimana kita bisa membedakan pendekatan nilai buku dan nilai pasar terhadap pengukuran modal, ya, yaitu bagaimana menganalisis kekuatan dan keterbatasan setiap metodologi dalam konteks di industri jasa keuangan. Karena kalau kita lihat bahwa terkait dengan nilai buku atau book value, saat ini memang sangat populer ya di industri jasa keuangan karena memang aset dan liabilitas itu mayoritas terdiri dari instrumen keuangan ya yang relatif mudah dinilai ya. Artinya ini yang memang paling mudah penilaiannya dilakukan oleh industri jasa keuangan. Sedangkan bagaimana dengan nilai pasar itu atau nilai kapitalisasi pasar itu mencerminkan harga saham yang diperdagangkan dan dianggap sebagai cerminan ya. Cerminan bagaimana totalitas nilai perusahaan ya. Nanti kita akan memastikan tujuan pembelajaran di mana nanti kita bisa membedakan bagaimana karakteristik maupun kelebihan dari metode penilaian. Yang ketiga terkait bagaimana memahami arsitektur regulasi kecukupan modal yang mengatur industri jasa keuangan di Indonesia, ya, termasuk standar Basel kalau itu di perbankan ya, dan bagaimana persyaratan dari otoritas itu sendiri ya. Karena kalau kita lihat dari konsep model perbankan nanti
tentu saja akan merujuk kepada Basel ya ketentuannya. Kalau di perbankan biasanya terkait bagaimana rasio kecukupan modal, KPMN-nya, penetapannya seperti apa gitu ya. Dan bagaimana juga dengan buffer risiko maupun risiko-risiko nanti yang akan dihitung dalam rangka menilai kecukupan modal. Dan di kerangka regulasi ini tentu saja nanti juga akan menjelaskan bagaimana konsep modal itu sendiri di khususnya industri keuangan non-bank ya, atau di sini kita bisa juga lihat dari sisi nanti asuransi, bagaimana risk based capital, RBC gitu ya, yang ditetapkan oleh otoritas, itu juga akan nanti kita bisa pahami setelah melakukan pembelajaran ini. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa memahami penerapan metode kuantitatif itu untuk menghitung rasio kecukupan modal berbasis risiko, gitu ya, KPMM. Nanti bagaimana kita bisa menghitung apa saja indikator-indikator dalam menghitung, dan bagaimana juga menggabungkan aset-aset yang dikelompokkan sesuai risiko, kredit, ya, ke dalam penilaian kecukupan modal. Terus yang kelima atau terakhir adalah menghubungkan bagaimana konsep kecukupan modal dengan praktik manajemen risiko perusahaan atau MRP ya, dari perspektif strategis gitu, dan menyelaraskan perencanaan modal dengan selera risiko dari organisasi ya. Artinya di sini juga kita melihat bagaimana kecukupan modal itu hubungannya dengan langkah-langkah strategik yang akan dilakukan bank dalam mengembangkan bisnisnya, dalam rangka mengembangkan usahanya sesuai dengan selera risiko yang nanti akan ditetapkan ya oleh manajemen. Lanjut. Oke, sebelum kita melakukan presentasi masuk ke bagian utama, di sini agar mappingnya teman-teman bisa memahami bahwa nanti mapping presentasi ini adalah pertama terkait dengan pendahuluan, dasar-dasar risiko modal, insolvensi, terus selanjutnya akan menjelaskan bagaimana konsep ya penilaian analisis nilai buku terhadap nilai pasar yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana karakteristiknya maupun kelebihannya maupun perhitungannya terhadap nanti konsep penilaian permodalan. Yang ketiga adalah konteks regulasi, ya, nanti bagaimana kecukupan modal dalam regulasi perbankan, sekuritas asuransinya. Yang keempat, bagaimana penerapan praktis, ya, modal berbasis risikonya terhadap aset tertimbang menurut risiko, ya, ini artinya perhitungannya nanti akan kita lihat juga, baik itu studi kasus di perbankan maupun di asuransi, ya, di industri keuangan non-bank. Terus yang berikutnya, kita juga akan menjelaskan nanti bagaimana integrasi strategis, RM, dan perspektif dari risiko strategis itu sendiri. Yang terakhir, tentu saja kita akan mengambil kesimpulan ataupun pelajaran utama dari materi yang akan kami sampaikan ini. Lanjut. Nah, yang pertama, kalau kita bicara terkait dengan kecukupan permodalan, berarti kita harus bicara mengapa ya permodalan itu penting ya sebagai fondasi ketahanan dari industri. Gitu. Di sini kami akan sampaikan bagaimana ada 3 poin yang akan kami sampaikan, bagaimana modal itu sebagai penyangga kerugian, gitu ya. Kalau kita lihat modal, gitu ya, mempresentasikan gimana garis pertahanan terutama terhadap kerugian yang tak terduga itu berfungsi sebagai penyangga krusial yang melindungi dana pihak ketiga, baik itu bisa diperbankan, dana deposan, ketika kerugian terjadi, gitu ya. Kerugian tersebut diserap oleh modal pemegang saham sebelum mempengaruhi kreditor atau deposan, ya, menjadikan kecukupan modal itu sebagai esensial bagi stabilitas keuangan, ya. Jadi ini yang menyebabkan modal itu sangat penting, teman-teman semua, karena memang modal ini menjadi penyangga akhir ya. Kalau kita lihat tadi bagaimana
resiko yang ada pada saat industri itu melakukan kegiatan operasional, tentu saja resiko-resiko yang melekat itu tentu akan bermuara kepada laba atau rugi, gitu ya. Nah, di saat adanya kerugian, disitulah eh, diperlukan penyangga kecukupan permodalan dalam rangka memitigasi risiko-risiko yang dikelola maupun juga nanti terkait dengan bagaimana strategi untuk pengembangan dari industri tersebut. Yang kedua, bagaimana risiko swappabilitas, karena swappabilitas terjadi ketika liabilitas bank atau industri itu melebihi asetnya, gitu ya. Jadi risiko dari suatu perusahaan itu di mana hutang gitu ya, atau kewajiban itu melebihi asetnya, itu menyebabkan dalam hal ini bank itu tidak mampu memenuhi kewajibannya. Ya. Permodalan yang tidak memadai ini mempercepat lintasan, artinya mempercepat arah menuju resiko insolvabilitas. Ya. Artinya berpotensi memicu kalau untuk bank itu ras, gitu ya, resiko kepercayaan ya, nanti larinya itu ke likuiditas tentu saja ya, dan penularan yang sistemik ya, yang ini yang sangat dikhawatirkan di industri, bagaimana penularan sistemik ini sangat membahayakan bagi pertumbuhan perekonomian di suatu negara. Nah, ini menimbulkan di mana krisis keuangan ya. Contoh di 2008 ya, juga menunjukkan betapa cepatnya institusi dengan permodalan yang kurang itu dapat langsung gagal ya. Artinya bisa terdapat adanya kebangkrutan gitu ya. Nah, ini yang memerlukan langkah-langkah strategis dari otoritas khususnya. Yang ketiga, bagaimana perspektif strategis ya. Pentingnya modal itu dalam perspektif strategis, yaitu dari sudut pandang bagaimana manajemen risiko perusahaan atau ERN yang diartikulasikan, ini kita menyetir dari James Land ya, dan kerangka kerja Poso. Kecukupan modal bukan sekedar masalah kepatuhan regulasi gitu ya. Jadi kalau industri bukan hanya kecukupan kepatuhan regulasi, misalnya kalau kayak perbankan paling minimal 8% gitu ya, atau RBC dari asuransi 120% gitu, tapi juga melainkan hasil dari proses manajemen risiko yang efektif, di mana manajemen harus mendefinisikan selera risiko atau risk appetite yang secara langsung diterjemahkan menjadi kebutuhan modal, ya, yang mendukung tujuan strategis, yaitu sambil memastikan status kelangsungan usaha, going concern, dan kepercayaan publik. Nah, jadi tadi kalau di awal kita melihat modal itu sebagai penyangga kerugian, gitu ya. Yang kedua, bagaimana kita melihat modal itu sebagai ketahanan resiko resolvabilitas. Nah, yang ketiga ini kita melihat modal itu sebagai langkah ke depan, gitu ya. Langkah ke depan dalam perencanaan strategi, ya. Gimana perencanaan strategi tadi risiko perusahaan yang manajemen risiko perusahaan RM itu kita mengelola risiko-risiko baik itu risiko kredit, operasional, likuiditas yang tentu saja akan berdampak kepada modal, itu harus direncanakan dalam rangka ke depannya, gimana rangka strategis bank untuk memastikan going concern dari suatu industri tersebut, gitu ya. Nah, inilah pentingnya bagaimana permodalan itu juga perlu masuk dalam rencana bisnis, corporate plan, gitu ya, dalam rangka mendukung pengembangan industri tersebut. Lanjut. Selanjutnya, nah ini dua perspektif penilaian modal, Pak dan Ibu ya. Jadi kalau kan kita lihat tadi bagaimana ada dua, bagaimana melihat nilai buku atau nilai historis dan juga bagaimana melihat nilai pasar atau nilai wajar ya. Di sini kita memahami bagaimana modal itu diukur itu sangat mendasar untuk menafsirkan bagaimana kesehatan keuangan gitu ya, bagi industri jasa keuangan, baik bagi industrinya sendiri maupun bagi regulator maupun dari otoritas ya. Bagi kalau industrinya tentu saja tadi Bapak dan Ibu bagaimana menilai ketahanan modalnya, bagaimana melihat dia ke depannya, tapi kalau otoritas adalah bagaimana memastikan industri itu
berjalan dengan going concern, dengan hati-hati agar iklim ya dari industri itu dapat mendukung pertumbuhan dari negara ya untuk kedepannya gitu. Nah, untuk nilai buku atau historis gitu ya, artinya bagaimana divisi modal ini yang dinilai berdasarkan biaya perolehan awal, ya, sebagaimana dilaporkan dalam laporan keuangan. Kalau kita lihat itu rumus dasarnya, Bapak dan Ibu di bawah itu, bagaimana nilai buku ekuitas itu adalah total aset dikurangi total liabilitas. Ya, ini merupakan suatu hal yang sangat mendasar ya. Cara perhitungannya, bagaimana BVPS itu adalah nilai buku ekuitas dibagi dengan jumlah saham beredar. Bagaimana sih karakteristik dari nilai buku itu sendiri? Karakteristiknya adalah pengukurannya itu yang stabil dan objektif tentu saja, karena memang berdasarkan nilai buku yang sudah tercatat gitu ya. Yang kedua tentu saja mudah diaudit ya dan diverifikasi. Yang ketiga, bagaimana berdasarkan transaksi aktual. Ya, artinya itu transaksional, artinya tercatat gitu ya. Yang keempat, kurang bergejolak seiring waktu, artinya dia stabil tadi. Ya, namun memang dalam penilaian ini ada keterbatasan. Ya, yang utamanya itu adalah mungkin tidak mencerminkan realitas ekonomi ya saat ini atau kondisi pasar yang sebenarnya ya berpotensi menutupi kerentanan yang muncul. Ya, artinya ini kalau kita lihat tentu saja kalau nilai buku di laporan keuangan pasti per posisi Bapak dan Ibu ya. Artinya kita melihatnya adalah nilai historis, sedangkan itulah merupakan salah satu keterbatasan utama dari nilai buku itu sendiri gitu ya. Artinya dia juga keterbatasannya bagaimana bila tentu saja mengabaikan nilai nyata gitu ya. Yang kedua juga bagaimana memang tidak mencerminkan prospek ke depan. Ya, ini merupakan salah satu keterbatasan juga pada saat kita akan menggunakan nilai buku. Terus bagaimana dengan nilai wajar? Nilai wajar ini definisinya adalah bagaimana modal itu yang dinilai berdasarkan harga saat ini. Ya. Mencerminkan persepsi investor secara real time, gitu ya. Dalam menilai wajar, rumus dasarnya adalah nilai pasar ekuitas itu sama dengan harga saham per lembar saat itu dikali dengan jumlah saham. Ya, artinya ini melihat bagaimana fluktuasinya nilai pasar ya saham itu sendiri. Karakteristiknya yaitu dinamis, ya tentu saja dinamis dan responsif terhadap kondisi. Yang kedua mencerminkan sentimen pasar. Ya, tentu saja kita akan melihat naik turunnya itu cukup cepat. Yang ketiga adalah menggabungkan informasi itu prospektif, ya. Karena ini terkait dengan harga saham, tentu saja nilai pasar ini bagaimana nilainya juga dikaitkan dengan perspektif ke depan, tentu saja Bapak dan Ibu ya. Dan yang keempat adalah lebih transparan bagi investor, ya. Artinya investor real time, terus perspektif ke depan. Jadi untuk dalam pengambilan keputusan investor sangat lebih mengandalkan ya bagaimana melihat nilai pasar itu sendiri. Nah, namun memang dalam nilai pasar ini juga memiliki keterbatasan, gitu ya. Keterbatasan utamanya adalah rentan memang terhadap volatilitas ekstrim, ya, dan ayunan sentimen pasar dan berpotensi menciptakan ketidakstabilan buatan yang tidak terkait dengan kinerja fundamental. Nah, karena memang kalau kita lihat dari nilai pasar, nilai wajar tentu saja Bapak dan Ibu tanda kutipnya itu diserahkan mekanisme pasar gitu ya. Artinya memang kadangkala di pasar itu juga banyak juga spekulasi gitu ya. Jadi tidak melihat fundamental ya. Memang fundamental ini kan yang mencerminkan gitu ya bagaimana kondisi real dari industri itu sendiri gitu ya. Sehingga memang mengakibatkan akan sensitif gitu ya. Sensitif juga terhadap siklus Bapak dan Ibu. Karena kita lihat juga siklus di kalau nilai pasar nilai wajar ini juga ada juga gitu ya siklus di mana saatnya naik, di mana saatnya turun gitu ya. Jadi memang itu juga menjadi salah satu keterbatasan utama dalam menghitung nilai pasar ini.
Dan memang apalagi kalau tidak terapkan pada entitas non publik, ya. Artinya memang karena nilai pasar sehingga entitas yang ada di sini memang kita lihat entitas yang memang sudah go public gitu ya, yang sudah terbuka sifatnya. Lanjut, Mas. Nah, memahami perbedaan penilaian. Nah, ini lanjutan tadi yang tadi secara detail ya. Bagaimana penyebab kesenjangan nilai buku itu dan nilai pasar ya. Jadi perbedaan signifikan antara nilai buku dan nilai pasar ini ya berasal dari berbagai faktor yang sulit ditangkap oleh standar akuntansi. Gitu memang kita lihat ya. Bagaimana terkait dengan neraca gitu ya, derivatif, komitmen pinjaman gitu ya, laporan-laporan yang sifatnya kewajiban kontingensi yang memang tidak sepenuhnya itu bisa tercermin dari laporan-laporan yang sifatnya historis gitu. Aset tidak berwujud gitu juga yang sifatnya nilai merek gitu ya, hubungan pelanggan, goodwill gitu yang menciptakan nilai ekonomi itu juga menjadi gap ya, kesenjangan antara nilai buku dan nilai pasar. Terus ekspektasi laba masa depan gitu ya, harga pasar mencakup proyeksi pertumbuhan nilai kompetitif, ini juga merupakan gap di antara dua penilaian tadi. Terus faktor makroekonomi, ya, pergerakan suku bunga, siklus ekonomi, itu juga mempengaruhi nilai secara yang sangat berbeda antara nilai buku dan nilai pasar. Nah, argumen menentang akuntansi nilai pasar, ya, ini kalau kita merujuk kepada Fraser dan Simkins, ya, dan Dr. Mamdud Hanafi, beberapa kekhawatiran membatasi adopsi penuh pendekatan nilai pasar. Ya, jadi banyak dari kalangan akademisi maupun analis gitu ya. Memang untuk nilai pasar ini pendekatannya ini adopsi penuh itu sangat berisiko terhadap dalam menilai permodalan, yaitu karena yang pertama volatilitas berlebihan gitu ya. Laba dan modal dapat berfluktuasi secara liar tanpa perubahan bisnis fundamental, ya, menciptakan efek prosiklikal yang memperkuat siklus pasar dan berpotensi mengacaukan institusi selama periode tekanan. Ini hasil kajian ya dari bapak-bapak yang tadi di atas. Yang kedua, biaya implementasi pengukuran nilai wajar untuk semua aset dan liabilitas memerlukan model penilaian yang canggih, gitu ya. Reval yang sering dan sumber daya yang ekstensif, terutama menantang untuk instrumen yang tidak liquid atau kompleks. Ya. Ini merupakan salah satu hal yang penting juga bagaimana biaya implementasinya juga untuk menghitung nilai pasar ini butuh biaya tambahan gitu ya. Ya, artinya tidak segampang dengan adanya nilai buku yang memang sudah ada dari pembukuan itu sendiri. Yang tiga ada relevansi terbatas untuk aset tertentu, di mana untuk sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Ya, dan pinjaman jangka panjang, fluktuasi harga pasar interim, secara ekonomi tidak relevan jika bank atau industri itu ya berniat untuk memegang hingga jatuh tempo. Nah, ini artinya juga kita melihat terhadap aset-aset yang dimiliki ya oleh industri atau bank itu sendiri yang terkait dengan maturity-nya, ini juga bisa mengakibatkan nilai dari perhitungan nilai permodalan itu bisa berubah gitu ya. Sehingga pendekatan regulasi itu kerangka kerja Basel itu mengadopsi pendekatan nilai buku ya yang termodifikasi akhirnya ya. Itu menggabungkan penyesuaian nilai wajar yang selektif di mana paling relevan sambil menjaga stabilitas dan melalui fondasi ya. Ini artinya kesimpulannya artinya kita lihat memang diperlukan modifikasi dari dua penilaian ini hingga bisa melihat kecukupannya. Lanjut, Mas. Nah, ini saya mungkin akan masuk bagaimana di rasio kecukupan permodalan perbankan, mungkin tapi nanti akan lebih detail di Mas Iqbal maupun nanti non perbankan nanti dari Mas Zafran. Kalau ini perjalanan bagaimana kerangka regulasi dari perbankan itu berkembang ya Bapak dan Ibu. Bagaimana standar Basel itu udah Basel 3 2010 sampai dengan sekarang
Nah, mungkin nanti akan terus berkembang ya melihat dari perkembangan dari industri sendiri. Basel 1 tahun 9 atau 88 bagaimana memperkenalkan historinya saat itu adalah persyaratan modal dasar yang terfokus terutama pada risiko kredit ya. Bagaimana menetapkan risiko modal minimum itu 8% dari bobot risiko standar. Nah, itu pada saat itu memang isu yang berkembang adalah terkait bagaimana kecukupan modal itu dihitung minimum itu di 8% ya. Bagaimana bisa buffer terhadap risiko khususnya risiko kredit yang merupakan risiko utama bisnis yang ada di perbankan. Lalu 2004 pada Basel II kerangka ini disempurnakan ya yang mengintegrasikan bagaimana risiko pasar dan operasional itu memperkenalkan pendekatan berdasarkan peringkat internal dan menetapkan arsitektur tiga pilar gitu ya, kerangka tiga pilar. Nah, ini yang berkembang Bapak dan Ibu karena kita lihat di 2004 itu pasca juga krisis gitu ya, sudah mulai bagaimana risiko pasar dan operasional itu juga cukup signifikan gitu berdampak ya, sehingga masuk juga dalam perhitungan risiko dan dinilai juga bagaimana kerangka tiga pilar yang di bawah itu Bapak dan Ibu. Kerangka tiga pilar ada bagaimana fondasi kuantitatifnya, ya, bagaimana pilar pertama itu menetapkan formula matematis untuk menghitung modal minimum, gitu ya, terus risiko kredit, pasar operasional maupun batas regulasi yang harus diadop di masing-masing. Pilar kedua, bagaimana tinjauan pengawas, ya, penilaian kualitatif yang mewajibkan bank untuk melakukan proses penilaian kecukupan modal internal, ya, ICAP ya, dengan pengawas ya tentu saja mengevaluasi kualitas manajemen risiko dan kebutuhan dari modal spesifik dari bank itu sendiri. Pilar tiga, bagaimana disiplin pasar ya melihat transparansi dan pengungkapan ya. Jadi pertama tadi bagaimana modal minimum itu diatur, mekanismenya, kedua itu bagaimana pengawas melakukan assessment gitu ya. Dan yang ketiga ini ada terkait dengan disiplin pasar ya. Transparansi bagaimana pengungkapannya tentu saja karena ini perbankan, lembaga kepercayaan masyarakat sehingga pengungkapan publik atau eksposur risiko itu perlu dilakukan transparan. Yang ketiga, bagaimana Basel III mereform ya terkait pasca krisis yang memperkuat kualitas modal, kualitas dari modal, memperkenalkan juga standar likuiditas, ya, rasio leverage dan penyangga counter cyclical untuk ketahanan sistemik. Ya, ini juga lebih berkembang lagi. Bagaimana kecukupan modal itu bukan hanya resiko-resiko yang dikelola, namun juga sudah melihat bagaimana terhadap ketahanan sistemiknya, gitu ya, perbedaannya ya. Jadi dibedakan juga terhadap bank-bank yang memiliki resiko sistemik. Lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana dengan regulasi terkait permodalan yang ada di perbankan, gitu ya. Nah, ini regulasinya tentu saja ada kepentingan juga dari otoritas atau regulasi. Kalau di Indonesia di mana di sini adalah di OJK, kami melihat kalau dari studi kasus di perbankan ini kan ada bagaimana bank umum dan bank umum syariah dan bagaimana permodalan BPR dan BPRS. Jadi tentu saja di mana otoritas atau OJK sebagai lembaga yang mengatur, mengawasi gitu ya, dan juga melakukan pemeriksaan, juga bagaimana juga melakukan dari sisi perlindungan konsumen, itu tentu saja menjalankan tugasnya terkait kecukupan permodalannya adalah bagaimana menerbitkan regulasi, ya, regulasi ataupun aturan yang mengadop tentu saja yang pertama tentu saja dari tadi Basel gitu ya. Dasar hukum permodalan bank umum dan umum syariah ada POJK ya, atau peraturan otoritas jasa keuangan bagaimana mengatur kecukupan modal minimum gitu ya 11 tahun 2016, terus bagaimana juga bagaimana terkait dengan pemenuhan capital equivalence maintain asetnya dan juga di syariah itu diatur Bapak dan Ibu dan ini menjadi hal yang wajib diadop oleh perbankan di Indonesia Bank Umum. Begitu juga dengan pemodalan BPRS dan BPRS tentu saja melalui peraturan otoritas jasa keuangan
POJK nomor 5, SIOJK nomor 2 itu modal minimum di BPR, mengatur bagaimana modal minimum kalau secara nominal itu 6 miliar gitu ya, minimum ya bagi yang di KU1 ya. Ya, artinya itu juga perlu penuhi. Sedangkan di modal umum bank umum itu sudah di angka 3 triliun Bapak dan Ibu ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Baik, terima kasih Pak Bangun. Izin Bapak Ibu untuk melanjutkan mengenai permodalan dari Bank Umum. Di sini POJK yang mengatur mengenai permodalan bank umum yaitu POJK nomor 11 tahun 2016 dan diperbaharui pada POJK nomor 27 tahun 2022, yang mana kedua POJK tersebut tentang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Adapun perbedaan antara POJK nomor 11 dan nomor 27 tahun 2022 ini, yaitu di mana ada pengkinian dan penyesuaian dengan Basel III Reform dan juga risiko pasar lebih spesifik. Di sini juga di ATMR dan risiko pasar pada sebelumnya hanya mengatur pengaturan risiko pasar ada namun kurang spesifik. Di pada POJK yang terbaru yang nomor 2007-2022 itu lebih spesifik dan eksposur derivatif dan integrasi dengan standar internasional. Adapun untuk di sini struktur modal permodalan di POJK permodalan bank umum itu diatur mengenai pertama yaitu modal inti utama yaitu yang atau CET 1 Common Earning Tier 1 yang dimana komponennya itu adalah saham biasa, laba ditahan, cadangan umum, dan laba tahun berjalan. Contohnya modal disetor. Sedangkan modal inti tambahan atau AT1 itu komponen yang terdiri merupakan instrumen subordinasi tanpa jatuh tempo, yaitu obligasi perpetual atau agio dari penjualan saham. Sedangkan modal pelengkap itu tier 2 yang terdiri dari instrumen subordinasi jangka panjang dan cadangan evaluasi. Subordinated debt. Di sini sebenarnya pada POJK ini mengatur dalam ruang lingkup komponen dan kualitas modal bank dan juga perhitungan KPMM-nya. Dan untuk penetapan rasio minimum KPMM itu dinilai berdasarkan profil risiko bank. Serta dan yang kedua kita lihat berikutnya itu komponen ATMR atau aset tertimbang menurut resiko. Di sini ATMR yang digunakan dalam perhitungan modal minimum dan perhitungan pembentukan tambahan modal sebagai penyangga itu terdiri dari 3 risiko. Jadi di sini tidak semua risiko itu memiliki eksposur risiko. Di sini pada POJK maka kewajiban penyediaan modal minimum bank umum hanya ada 3 risiko. Pertama, risiko kredit dengan kemungkinan gagal bayar debitur merupakan risiko paling tinggi eksposur risikonya. Yang kedua, risiko pasar akibat fluktuasi suku bunga nilai tukar dan harga sekuritas. Dan juga yang ketiga, risiko operasional akibat kelemahan proses manusia, sistem, dan kejadian eksternal. Di sini risiko operasional merupakan eksposur risiko kedua, terutama terkait apabila terjadinya fraud. Adapun di sini total modal merupakan CET dan AT dan CET ditambah AT1 ditambah TIR. Serta untuk perhitungan KPMM nanti dibagi dengan ATMR. Berikutnya di penyediaan modal minimum di peraturan berdasarkan penyediaan modal minimum untuk bank umum itu diatur mengenai disesuaikan dengan profil risiko bank. Adapun penyediaan modal minimum minimum untuk bank umum ditetapkan paling rendah yaitu 8%. Di mana untuk penilaian risiko dengan peringkat risiko 1 atau keterangan sangat rendah, maka KPMM minimumnya cukup sampai 8%. Sedangkan untuk peringkat 2 atau dinilai profil risiko 2 atau rendah, maka
Variasi KPMM minimum yang wajib disediakan oleh bank umum itu 9 sampai 10%. Sehingga apabila mengalami di bawah 9, maka itu akan dikenakan sanksi. Dan juga di sini ada untuk peringkat ketiga atau dinilai sedang, maka rasio KPMM minimumnya di antara 10 sampai 11. Begitu juga dengan untuk profil risiko 4, yaitu dinilai tinggi, KPMM minimumnya 11 dan 12. Maka semakin tinggi penilaian risiko, semakin buruk peringkat risikonya, maka semakin tinggi juga KPMM yang wajib dibentuk. Di sini yang terakhir yaitu KPMM risiko untuk peringkat risiko untuk penilaian 5, di mana dinilai bank itu memiliki eksposur risiko sangat tinggi. Maka KPMM minimum yang wajib dibentuk oleh bank itu 12 sampai 14%. Adapun di sini kenapa tujuan dari pembentukan eh, rasio KPMM minimum sendiri ya adalah untuk meningkatkan ketahanan permodalan bank umum dan menyelaraskan ketentuan domestik dengan standar Basel, menjamin perlindungan nasabah dan stabilitas sistem keuangan, dan serta mendorong penerapan manajemen risiko yang efektif dan terukur. Maka di sini profil risiko yaitu mempengaruhi terhadap permodalan pada bank umum sendiri. Sehingga apabila terjadi bank itu mengalami peningkatan yang cukup tinggi atau dinilai oleh pengawas itu dinilai sangat berisiko, maka bank wajib membentuk KPMM-nya semakin lebih besar. Di sini mungkin menandakan bahwa KPMM ini sebagai indikator kekuatan modal bank terhadap ketahanannya bank terhadap kelangsungan usaha bank. Mungkin lanjut, Mas. Berikutnya di sini kita akan melihat terkait permodalan BPR. Di sini ada perbedaan antara bank umum dengan BPR. Mungkin di sini kita akan melihat aturannya pertama diatur di POJK nomor 5 di tahun 2015 dan diatur lebih rinci pada SOJK nomor 2 uh, nomor 2 tahun 2025 yang mana baru diterbitkan pada tahun ini. Di sini semua aturan tersebut mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Maka di sini ada aturan yang menyebutkan modal inti minimum yang wajib dipenuhi oleh BPR. Di sini secara dasarnya bank itu mengatur struktur permodalan BPR agar sehat dan kuat produktif. Dan tujuannya agar memiliki modal yang memadai, menyerap risiko usaha dan serta mendukung perkembangan usaha. Di mana kita ketahui BPR ini memiliki skala usaha yang lebih terbatas, tapi tingkat risikonya hampir sama dengan bank umum, sehingga perlu dilakukan aturan lebih ketat dibandingkan bank umum. Di sini modal inti minimum diwajibkan pada kewajiban pemenuhan modal inti minimum. Di sini wajib ketika BPR itu memperoleh izin setelah regulasi ini, maka modal inti minimum itu wajib paling sedikit 6 miliar. Untuk BPR yang sudah ada sebelum regulasi ini, wajib memenuhi modal minimum tersebut secara bertahap. Yang misalnya di mana dimulai dari harus 3 miliar di 2019 dan harus 6 miliar pada 2024. Ketika BPR baru, maka harus memenuhi modal inti minimum 5 tahun sejak izin usaha. Jadi di sini menggambarkan bahwa peningkatan bahwa penguatan permodalan itu sangat penting untuk BPR, yaitu meningkatkan daya tahan terhadap risiko kredit dan risiko operasional, dan mendorong konsolidasi industri BPR agar lebih efisien, serta memperkuat fungsi intermediasi secara UMKM. Adapun di sini, komponen modal inti BPR tidak jauh berbeda dengan komponen modal pada bank umum, namun tidak adanya namanya modal tambahan. Modal BPR hanya terdiri dari dua, yaitu modal inti atau di tier 1 dan modal pelengkap. Di sini tidak ada bahwa untuk additional tiernya atau penambahan. Di mana modal inti tier 1 terdiri dari modal inti utama dan modal tambahan. Modal pelengkap tier 2 itu nilainya maksimal
50% dari modal inti. Modal pelengkap hanya dapat diperhitungkan paling tinggi sebesar 100% dari modal inti. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa komponen-komponen permodalan di BPR dengan bank umum itu sedikit berbeda dan juga namun apabila dibandingkan dengan BPRS itu hanya hampir sama. Makanya di sini kami memberikan contoh untuk BPR. Begitu juga dengan bank umum yang hampir sama dengan bank umum syariah. Jadi kita mengambilkan pada bagian konvensional saja. Mungkin lanjut, Mas. Berikutnya di sini mengenai menghitung kecukupan modal dengan formula KPMM. Di sini secara keseluruhan kita melihat bahwa resiko kecukupan modal atau KAR atau KPMM dikenal sebagai kewajiban penyediaan modal minimum di Indonesia, merupakan matrik utama untuk menilai solvabilitas bank yang sebagaimana dijelaskan oleh Pak Bangun. Rasio ini memastikan bahwa mempertahankan bantalan modal yang memadai efektif lebih terhadap eksposur resikonya. Di mana rumus KPMM sendiri yaitu modal bank dibagi ATMR. Di sini kita ketahui bahwa kalau modal bank untuk bank umum itu CET1 ditambah AT1 ditambah untuk tier 2. Kalau seandainya modal itu BPR itu dibaginya tier 1 ditambah tier 2 dan ATMR risiko sesuai dengan jenis banknya. Kalau seandainya untuk bank umum itu ada 3 risiko, sedangkan untuk BPR, BPRS itu cukup ada 2 risiko. Di sini kita pahami bahwa komponen permodalan sendiri terdiri dari komponen modal sesuai dengan Basel 3 sebagaimana saya dijelaskan oleh Pak Bangun bahwa komponen modal itu terdiri CAT1 yang mana kita ketahui bank umum itu modal dengan kualitas tertinggi, saham biasa, laba ditahan dan pendapatan komprehensif lainnya yang diakumulasikan. Ini merupakan permanen yang sepenuhnya tersedia untuk menyerap kerugian. Dan tambahan modal tier 1 yang ada di bank umum itu ditambahkan instrumen tambahan seperti saham preference non-kumulatif. Serta total modal itu modal tier 1 ditambah modal tier 2 termasuk cadangan kerugian, pinjaman umum, utang subordinasi, dan instrumen pelengkap lainnya. Ini juga diatur di secara Basel. Jadi ATMR sendiri dan selanjutnya ATMR mempunyai terdiri 3 resiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional. Jadi boleh saya katakan bahwa penerapan KPMM yang dilakukan oleh Bank Umum dan juga BPR di Indonesia itu telah mengacu pada Basel 3 yang terbaru. Ini kita akan lanjut lagi untuk berikutnya mengenai ATM tertimbang. Ini untuk contoh praktisnya. Izin Mas Mas Zafran bisa mungkin next ke tayangan berikutnya. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana setiap jenis aset bank memiliki tingkatan risiko kredit berbeda-beda yang akan mempengaruhi besarnya ATMR. Pada akhirnya mempengaruhi KPMM suatu bank. Di sini konsep dasarnya bahwa ATMR adalah nilai total aset bank telah dikalikan dengan bobot risiko kredit masing-masing. Tujuannya menilai seberapa besar risiko yang ditutup oleh modal. Semakin tinggi bobot risiko, maka semakin besar kebutuhan modal. Kategori bobot risiko bahwa Basel merupakan berdasarkan Basel menetapkan bobot risiko standar berdasarkan jenis pihak lawan, kualitas kredit, surat berharga pemerintah, penerimaan perlakuan preferensial, sementara pinjaman korporasi tanpa jaminan memiliki bobot penuh. Di sini kita bisa lihat dari gambaran di samping ini. Dengan nilai yang sama, itu jumlah nilai nominal yang sama, kita ketahui bahwa untuk surat program berharga pemerintah, di mana untuk bobot risiko dan jumlah tertimbangnya itu dinilai 0, karena dijamin penuh oleh pemerintah. Dan sedangkan kalau kita lihat di pinjaman BUMN dengan nilai yang sama, nilai yang sama dan aset, namun kita bisa lihat bobot risiko dan jumlah tertimbang risikonya itu di kisaran 20-50%. Sedangkan untuk kredit pemilikan rumah, bobot risikonya itu mencapai 50% dan jumlah tertimbang risikonya. Sedangkan kalau kita lihat kredit komersial dengan nilai yang sama juga dibandingkan surat berharga pemerintah, pinjaman BUMN, dan KPR,
maka bobot risikonya itu mencapai 100%. Di sini bisa kita lihat bahwa eksposur risikonya itu tertinggi masih tetap ada di risiko kredit komersial. Di sini kita coba contohkan ya, kita lihat ringkasan perhitungan. Misalnya total aset bank itu memiliki 400 miliar dan total aset tertimbang menurut risiko 170 miliar. Modal bank itu 20 miliar. Maka di sini KPMM dari bank itu sendiri adalah 20 dibagi 170 dikali 100%. Itu jadi sehingga rasio KPMM bank itu 11,76%. Di sini kita bisa gambarkan itu bahwa kondisi KPMM 11,76 masih di atas ketentuan minimum yaitu 8%. Artinya bank masih memenuhi ketentuan. Yang kedua, implikasi strategis, bank masih punya ruang untuk ekspansi kredit moderat. Namun jika memperbesar portofolio kredit komersial, maka risikonya cukup tinggi dan berdampak kepada rasio KPMM bisa turun cepat. Sehingga mungkin kita akan merekomendasikan untuk direkomendasikan memperbanyak aset dengan risiko rendah seperti surat berharga pemerintah agar struktur modal tetap sehat. Dan pesan penting yang bisa kita sampaikan di sini bahwa KPMM merupakan indikator kesehatan permodalan yang sangat penting sehingga merupakan risiko utama. Di sini juga kita akan melihat juga bahwa KPMM sebesar melebihi batas maksimum. Di sini ada spreadnya sekitar 3,76% lah kita gambarkan. Mungkin lanjut Mas Zafran, kita lihat kecukupan modal sebagai tulang punggung IRM. Di sini kita bisa pahami bahwa kenapa kecukupan modal tersebut sebagai tulang punggung IRM. Bapak Ibu, dalam konteks ini manajemen risiko perbankan modal bukan lagi hanya alat untuk memenuhi regulasi, tetapi juga merupakan tulang punggung untuk dari enterprise risk management. Kecukupan modal baik tidak hanya melindungi bank dari risiko, tapi juga menjadi fondasi untuk strategi pertumbuhan yang berkelanjutan. Dari kepatuhan regulasi menjadi aset yang strategis. Bank-bank progresif memandang manajemen risiko bukan sebagai beban regulasi, tetapi sebagai keunggulan kompetitif. Pergeseran melibatkan perpindahan dari modal minimum sesuai dengan regulasi modern ekonomi. Jumlah yang dihitung bank berdasarkan penilaian risiko dan tujuan strategis sendiri. Jika dulu banyak hanya fokus pada modal minimum yang diwajibkan OJK, maka sekarang arahnya sudah mulai berpindah. Bank mulai menghitung sendiri berapa modal yang benar-benar dibutuhkan untuk mencapai target strategis dan menyeimbangkan profil risiko. Di sini bank sudah memahami bagaimana melakukan ekspansi itu tanpa harus meyakinkan bahwa kecukupan modal bisa mendukung bisnis itu sendiri. Di tiga lapisan, kalau kita lihat di sini ada tiga lapisan modal dalam perspektif IRM. Pertama, modal regulasi minimum yang disyaratkan oleh standar Basel atau OJK yang sebagai regulator di Indonesia menggunakan pendekatan standar. Tujuannya adalah memenuhi syarat hukum, menjaga kepercayaan publik. Maka di sini kita perbankan di IRM sendiri minimalnya bahwa kecukupan modal atau rasio KPMM itu minimalnya sesuai dengan regulator. Sedangkan di layar kedua, di lapisan kedua itu ada modal ekonomi. Di sini dihitung oleh bank secara internal berdasarkan profil risiko dan model risiko bank sendiri. Jadi setiap bank itu memiliki model risiko yang berbeda. Contohnya di bank-bank daerah yaitu masih risiko kredit dan operasional menjadi suatu yang risiko yang tinggi dan modal pasar itu tidak terlalu berisiko karena mereka banyak main di pasar uang antar bank atau penempatan di Bank Indonesia kecuali beberapa bank daerah yang sudah mulai dalam go public sehingga risiko pasar menjadi lebih tinggi. Di sini juga tujuannya mengukur modal realistik yang benar-benar dibutuhkan bank untuk menanggung risikonya. Sedangkan untuk lapisan ketiga, modal strategis. Modal optimal untuk mendukung pertumbuhan dan posisi kompetitif bank di pasar.
Jadi tujuan ialah menjadi alat untuk mencapai ambisi bisnis dengan nilai pemegang saham. Sehingga rencana korporasi itu menjadi tolak ukur dalam pemenuhan kecukupan modal. Jadi di sini bisa kita sampaikan bahwa modal regulasi memastikan kepatuhan, modal ekonomi mencerminkan ketahanan real terhadap risiko, dan modal strategis membawa bank menuju keunggulan kompetitif. Tiganya harus selaras agar modal menjadi bukan batasan, tapi mendorong strategi yang lebih maju dan juga mencapai visi dan misi bank tersebut, baik yang diinginkan PSP dan juga yang ingin dicapai oleh direksi dan manajemennya. Di sini kita lihat integrasi dengan kerangka selera risiko. Di sini menurut Koso dan teori James bahwa perencanaan modal dan selaras risiko harus terintegrasi secara erat, yaitu elemen penting yang harus ada, yaitu pernyataan selera risiko. Kami bersedia menerima eksposur risiko kredit sebesar X atau berapa persennya untuk mencapai imbal hasil Y. Jadi ketika kita mengambil eksposur risiko semakin besar, maka kita harus yakini imbalan hasil yang kita ambil cukup juga besar sehingga selaras. Yang kedua, rencana bisnis strategis. Elemen pentingnya yaitu di sini kami akan mengalokasikan modal pada segmen Z untuk mencapai target pertumbuhan. Jadi di sini idealah melihat strategi rencana bisnis dalam untuk mendukung pengembangan sehingga perlu permodalan yang kuat. Yang ketiga, elemen penting itu rencana alokasi modal. Strategi ini memerlukan investasi modal sebesar W yang bersumber dari, nah itu harus jelas. Karena misalnya rencana yang lebih jelas, rencana alokasi modal ini seperti rencana pengembangan kantor, pengembangan IT, dalam proses bank digital, nah itu yang perlu dilakukan. Kadang ada beberapa bank gunakan cadangan tujuannya untuk memperkuat alokasi modal tersebut. Dengan menyatukan selera risiko, strategi bisnis, dan rencana alokasi modal, bank dapat memastikan bahwa setiap keputusan investasi, ekspansi, dan kredit selaras dengan kemampuan modalnya. Sehingga tidak terjadi permasalahan yang signifikan pada permodalan apabila terjadi kegagalan pada investasi, ekspansi, dan kredit, karena bank sudah memitigasi yang lebih dahulu. Di sini kolaborasi lintas fungsi. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk eh, di sini kita bisa melihat seperti yang ditekankan oleh Dr. Mahmud Hanafi, fungsi manajemen risiko harus bekerja sama secara erat dengan fungsi keuangan, perbendaharaan, dan unit bisnis untuk memastikan alokasi modal disesuaikan dengan risiko, risk justice, dan optimal secara strategis. Modal ekonomi menjadi bahasa yang sama untuk membandingkan berbagai risiko dan peluang di seluruh organisasi. Seperti yang ditegaskan itu, kita bahwa mengetahui manajemen risiko keuangan dan bisnis harus berbicara dalam bahasa yang sama, sehingga visi dan misi kolaborasi ini berjalan untuk mencapai visi dan jangka panjang untuk yang diharapkan oleh pemegang saham. Semua keputusan bisnis harus di-risk adjusted, disesuaikan dengan risiko yang ada. Jadi kita harus bisa memastikan kecukupan modal ini dengan risiko yang kita ambil untuk investasi ataupun ekspansi. Modal harus digunakan dengan strategi optimal. Jadi strategi yang optimal untuk memanfaatkan modal akan menghasilkan yang lebih bagus dan dengan didukung dengan perencanaan yang lebih bagus. Jadi bukan hanya menghitung risiko, tapi mengoptimalkan modal agar mendukung pertumbuhan yang sehat. Di sini kita bisa dapat simpulkan bahwa modal adalah jembatan antara risiko dan strategi bisnis. Dengan menjadikan kecukupan modal sebagai tulang punggung IRM, bank tidak hanya patuh pada aturan, tapi juga siap kompetisi, berinovasi, dan tumbuh secara berkelanjutan. Di sini untuk berikutnya Mas Zafran bisa lanjut ke studi kasus strategi keputusan ekspansi Bank Triple X. Di sini Bapak Ibu, kita ada studi kasus ini menunjukkan bagaimana analisis kecukupan modal bukan hanya persoalan kepatuhan, tetapi juga integral dari keputusan strategis bank. Kita akan melihat bagaimana bank menganalisa dampak ekspansi terhadap modal
terhadap modal, risiko, dan keselarasan dengan strategi bisnis. Eh, untuk contoh awal di sini deskripsinya, Bank A merupakan bank komersial yang menengah yang tengah mempertimbangkan ekspansi agresif melalui kredit pemilikan rumah, KPR subsidi, melalui program FLPP atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang emang lagi digadang-gadangkan oleh pemerintah, dan pembiayaan UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Bank melihat peluang besar di sektor perumahan subsidi dan UMKM karena didukung pemerintah. Namun, ekspansi ini juga membawa risiko tambahan terhadap modal dan risiko KPMM. Di sini kita bakalan melihat keuntungan dari strategi ekspansi ini di verifikasi portofolio. Di sini kita lihat mengurangi konsentrasi risiko pada portofolio koperasi yang besar. Dukungan pemerintah selaras dengan prioritas nasional dan berpotensi mendapatkan subsidi dan insentif. Pertumbuhan pasar, permintaan perumahan dan pembiayaan UMKM yang tinggi. Dampak sosialnya meningkatkan inklusi keuangan dan kontribusi ekonomi yang real, dan pembangunan hubungan memperkuat loyalitas dan basis nasabah dengan jangka panjang. Jadi dari sisi strategis, ekspansi ini memiliki nilai tambah besar, bukan hanya finansial, tetapi juga sosial dan relasional. Namun kita perlu menghitung beberapa kuat modal untuk menanggung tambahan risiko. Pertimbangan risikonya, pertama faktor-faktor risiko utama, margin tipis, suku bunga yang rendah kepada KPR subsidi menekan profitabilitas, bobot risiko kredit yang tinggi. Di sini pembiayaan UMKM bisa mencapai bobot risiko 75% sampai 100%, meningkatkan aset ATMR-nya bank tersebut. Kompleksitas operasional, butuh sistem distribusi dan manajemen cabang baru. Yang ketiga, yang berikutnya risiko gagal bayar. UMKM memiliki risiko gagal bayar yang relatif tinggi dan intensitas modal. Ekspansi ini menyerap modal dengan jumlah yang signifikan. Jadi bisa dikatakan setiap ekspansi harus mempertimbangkan keseimbangan antara potensi keuntungan dan risiko tambahan terhadap modal dan rasio KPMM. Di sini analisa dampak modal. Pertama, kita hitung dulu dampak ATMR-nya. Ekspansi 500 miliar terdiri dari 300 miliar untuk KPR FLPP dengan bobot risiko 50% sehingga ATMR-nya itu 150 miliar. Dan 200 miliar untuk UMKM dengan bobot risiko 100%. Di sini ada ATMR-nya 200 miliar. Jadi total ATMR tambahan itu sebesar 350 miliar untuk ATMR-nya. Dan langkah kedua ialah melakukan evaluasi kebutuhan modal. Dengan KPMM 10%, dibutuhkan modal tambahan 35 miliar. Modal saat ini adalah 15 miliar, di mana kita di sini bahwa ada kekurangan modal 20 miliar. Di sini kita evaluasi opsi strategis. Beberapa alternatif untuk menutup kekurangan modal ialah pertama right issue, cepat namun diilusikan kepemilikan. Laba ditahan itu pasti lambat dengan proses jangka waktu yang cukup lama, minimalnya 5 tahun untuk memenuhi kebutuhan modal itu. Tergantung profit tahunan. Skala ekspansi dikurangi, aman, tetapi berisiko kehilangan peluang besar pasar. Jadi ketika kita menstop ekspansi terhadap KPR, FLPP, dan UMKM yang saat ini lagi booming, maka akan kehilangan peluang pada pasar. Reprofiling portofolio, mengurangi exposure kredit yang tinggi, risiko tinggi. Di sini kita bisa menguranginya, bagaimana untuk mengantisipasinya. Maka selanjutnya itu pengecekan keselarasan dengan selera risiko. Bank harus memastikan ekspansi ini masih dalam risk appetite yang telah disetujui, termasuk konsentrasi risiko kredit, likuiditas, dan modal minimum. Di sini, langkah ini menunjukkan bagaimana analisis modal menjadi alat pengambilan keputusan strategis. Tidak hanya menghitung kebutuhan modal, tapi juga menilai keselarasan dengan profil risiko dan strategi bisnis. Maka di sini kita ketahui di awal sekali bahwa profil KPMM itu sangat berkaitan pada penilaian peringkat profil risiko. Langkah ini menunjukkan
Terus di sini apakah yang poin yang kita akan dapati di sini pelajaran utamanya tanpa perencanaan modal yang tepat, strategi pertumbuhan agresif dapat mengancam ketahanan bank. Modal dan strategi bisnis harus disinergikan dan yang tetap disinergikan sejak tahap perencanaan. Di sini kita ketahui bahwa untuk ekspansi KPR, subsidi dan ke UMKM itu membutuhkan kebutuhan modal itu 35 miliar, tapi bank saat ini hanya memiliki 15 miliar. Ketika itu dipaksakan tanpa rencana, maka itu akan berdampak pada risiko ke bank secara berkelanjutan. Di sini bahwa di sini dari studi kasus ini mengajarkan bahwa setiap ekspansi sekecil apapun wajib disertai analisa kecukupan modal, keselarasan dengan risiko appetite. Inilah inti dari manajemen risiko yang terintegrasi antara strategi modal, dan keberlanjutan bisnisnya. Di sini kita akan lanjut lagi mengenai kebutuhan dari perusahaan sekuritas, di mana sini risiko pasar dan ketergantungan pada modal kerja. Pada sektor keuangan, perusahaan sekuritas memiliki profil risiko yang sangat berbeda dibandingkan bank. Di sini modal kerja dan risiko pasar menjadi faktor kunci yang menentukan stabilitas dan keberlanjutan usaha. Kita akan bahas bagaimana kecukupan modal menjadi penopang utama dalam menghadapi fluktuasi pasar dan menjaga keberlangsungan operasi perusahaan sekuritas. Profil risiko utama dari perusahaan sekuritas di sini adalah risiko utama. Fluktuasi harga saham dan obligasi menimbulkan exposure langsung terhadap posisi trading dan portofolio, membuat penyangga modal capital buffer yang kuat untuk menutupi potensi kerugian akibat pergerakan saham yang ekstrim. Risiko pasar yang berpengaruh langsung pada nilai portofolio nasabah maupun posisi proprietary perusahaan. Di sini ketika pasar saham dan obligasi bergejolak, nilai posisi perusahaan sekuritas bisa turun tajam. Oleh karena itu, modal yang kuat sangat penting untuk menjaga posisi dan memastikan pelayanan kepada klien tetap berjalan. Yang kedua yaitu risiko kredit. Di sini terjadinya akibat gagal bayar klien dalam pinjaman margin dan transaksi efek. Exposure meningkat signifikan ketika nilai agunan, biasanya saham, turun drastis di pasar. Kondisi ini menimbulkan tekanan pada modal karena perusahaan harus menutup kekurangan jaminan. Misalnya, ketika nasabah margin tidak mampu melunasi pinjaman saat harga saham jatuh, perusahaan sekuritas harus menanggung selisihnya. Hal ini bisa langsung menggerus modalnya perusahaan sekuritas tersebut. Yang berikutnya adalah risiko likuiditas. Kebutuhan pendanaan jangka pendek untuk menyelesaikan transaksi atau kewajiban margin call membutuhkan cadangan modal kerja substansial agar kegiatan operasional tidak terganggu. Risiko ini sangat relevan, aktivitas perdagangan sekuritas sangat padat dan cepat. Perusahaan sekuritas harus menghadapi kebutuhan dana mendadak untuk menyelesaikan transaksi. Tanpa modal kerja yang cukup, operasi bisa macet dan kepercayaan klien bisa menurun. Di sini juga ada kerangka modal ya, OJK. Di sini ada persyaratan kecukupan modal, CAR atau KPMM. OJK mengatur bahwa setiap perusahaan sekuritas harus menjaga rasio kecukupan modal agar sebanding dengan profil risikonya. Formula struktur modal yaitu adalah modal sama dengan modal inti dan modal pelengkap. Itu tidak jauh beda dengan di perbankan. Cuman di sini emang kalimatnya lebih disederhanakan. Modal inti itu adalah ekuitas permanen setoran modal laba ditahan. Dan modal pelengkap instrumen subordinasi yang diakui oleh OJK. Fungsi utama struktur ini adalah memastikan ketahanan modal permanen dan likuiditas jangka panjang. Kalau kita lihat, OJK menuntut agar modal inti perusahaan cukup besar untuk menahan guncangan risiko pasar, sedangkan pelengkap dapat digunakan sebagai tambahan penyangga. Di sini kita tahu bahwa perusahaan sekuritas ini sangat fluktuatif, sehingga risiko pasar jadi suatu yang sangat krusial. Sedangkan untuk ATMR dihitung dengan menunjukkan exposure risiko dari 3 kategori utama. Di sini kita lihat bahwa risiko pasar merupakan risiko utama ATMR tertinggi. Yang kedua risiko kredit dan risiko operasional.
Hasilnya memberikan gambaran total exposure relatif terhadap modal yang ada. Dengan menghitung ATMR, manajemen dapat mengetahui seberapa besar tekanan risiko yang bisa ditanggung modal perusahaan. Ini penting untuk menentukan apakah perusahaan perlu memperkuat modal kerja, menyesuaikan strategi investasinya. Fokus strategi di ketahanan itu di ketahanan modal kerja. Fokusnya adalah modal kerja yang kuat memungkinkan partisipasi aktif dalam perdagangan, penjaminan emisi, dan pembiayaan margin. Tiga kegiatan ini tiga kegiatan inti perusahaan sekuritas. Dan di sini implikasi strateginya tanpa modal kerja yang memadai, perusahaan tidak bisa berpartisipasi dalam transaksi besar dan menjaga kontinuitas layanan secara berkelanjutan. Modal kerja yang kuat berarti fleksibilitas tinggi dalam merespon peluang pasar. Jadi kunci untuk membangun kepercayaan investor dan emiten. Di sini kita bisa menyampaikan bahwa di sini bisa disimpulkan di dunia sekuritas modal bukan sekadar angka di laporan keuangan, tetapi bahan bakar utama bagi operasi dan pertumbuhan modal kerja yang kuat. Perhitungan risiko yang akurat akan menjadi pembedaan antara perusahaan yang tangguh dan yang rentan terhadap guncangan pasar akibat fluktuasi yang cukup tinggi pada kegiatan usaha perusahaan sekuritas. Mungkin kita lanjut, itu studi kasus ABC Sekuritas, Kapa- ABC Kapital Sekuritas. Bapak Ibu semuanya di sini, bahwa dalam dunia keuangan perusahaan sekuritas memiliki peran strategis dalam menjaga likuiditas, efisiensi pasar modal. Namun di balik peran tersebut, perusahaan sekuritas juga menghadapi risiko yang cukup kompleks, terutama risiko pasar, kredit, dan likuiditas. Selain itu, keberlangsungan operasional sangat tergantung pada kekuatan modal kerja yang dimiliki. Mari coba kita lihat, bahas satu persatu. Di sini kita lihat dulu strategi ekspansi dan tekanan risiko permodalan. Kesuksesan awal ABC Capital meluncurkan platform perdagangan digital yang agresif, berhasil menggandakan bisnis kliennya dalam waktu 18 bulan melalui teknologi inovatif dan penetapan harga yang kompetitif. Ketegangan modal ditingkatkan secara profesional, sementara exposure pinjaman margin, risiko kredit, dan kebutuhan modal kerja, risiko likuiditas meningkat secara drastis. Kecukupan modal mendekati ambang batas minimum OJK. Respon strategis manajemen dihadapkan pada keputusan krusial untuk memulihkan kecukupan modal sambil mempertahankan posisi kompetitif dan momentum pertumbuhan. Di sini kita lihat bagaimana tekanan rasio permodalan yang cukup tinggi. Untuk solusi dalam permasalahan tersebut sendiri, kita sampaikan bahwa opsi pertama ialah obligasi subordinasi. Menerbitkan obligasi subordinasi untuk meningkatkan modal Tier 2 tanpa dilusi pemegang saham yang ada. Memberikan bantuan modal segera tetapi meningkatkan kewajiban tetap. Opsi yang kedua, penawaran umum terbatas, rights issue. Di sini perusahaan sekuritas ABC melakukan penawaran umum terbatas kepada pemegang saham yang ada untuk memperkuat modal inti Tier 1-nya, solusi jangka panjang, paling berkelanjutan, dan tetap membuka dukungan pemegang saham. Yang opsi ketiga adalah pengurangan risiko, memperketat kebijakan pinjaman margin untuk mengurangi eksposur risiko, menjaga modal tetap berpotensi, membatasi pertumbuhan dan posisi kompetitif. Pelajaran penting yang kita lihat dari sini bahwa strategi pertumbuhan harus disinkronisasikan dengan strategi permodalan, memperluas pangsa pasar tanpa perencanaan modal yang memadai, menciptakan kerentanan regulasi dan operasional yang dapat merusak tujuan strategi dari perusahaan dari ABC Capital Sekuritas sendiri.
Untuk berikutnya itu mengenai asuransi. Mungkin sebelum kita melanjutkan asuransi jiwa, di sana kita bahwa kita ketahui bahwa risiko permodalan pada perusahaan sekuritas juga perbankan itu sangat berisiko tinggi. Dan begitu juga dengan asuransi jiwa. Nah, nanti untuk penjelasan mengenai bagaimana permodalan pada asuransi jiwa akan dijelaskan oleh Mas Zafran. Mungkin Mas Zafran bisa melanjutkan. Baik, terima kasih Mas Iqbal. Baik, rekan-rekan semua, saya lanjutkan untuk ke asuransi jiwa. Asuransi jiwa, risiko aktuari dan manajemen investasi jangka panjang. Di mana pada industri asuransi jiwa itu memiliki exposure risiko utama, yang utama adalah tiga. Di mana yang pertama adalah risiko aktuaria atau penjaminan. Di mana risiko ini adalah penyimpangan asumsi mortalitas dan morbiditas dari pengalaman aktual secara langsung mempengaruhi kecukupan cadangan dan proyeksi profitabilitas. Di mana asuransi jiwa harus melakukan perhitungan melalui tim aktuarisnya ya, dengan melakukan asumsi-asumsi atas mortalitas dan morbiditas dari pengalaman-pengalaman klaim yang pernah masuk ke asuransi jiwa tersebut. Sehingga dengan melakukan perhitungan asumsi tersebut, itu dapat eh, menghitung cadangan yang perlu disiapkan oleh asuransi jiwa dalam membayarkan klaimnya. Di mana cadangan tersebut akan mempengaruhi ke arah investasi yang nanti akan ujungnya adalah untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah risiko investasi, di mana terdapat kegagalan mencapai imbal hasil target pada portofolio investasi jangka panjang, di mana hal ini membahayakan kemampuan untuk memenuhi kewajiban pemegang polis di masa depan dan menjaga margin solvabilitas. Nah ini tadi ya, jadi dari asuransi jiwa ini, dari perusahaan asuransi itu harus melakukan pencadangan, di mana pada saat melakukan pencadangan untuk pembayaran klaim, itu akan yang seharusnya uang tersebut, uang premi yang didapat oleh asuransi ini harusnya dimasukkan ke dalam portofolio investasi, tapi malah dilakukan masuk ke dalam pencadangan klaim. Nah, ini ada keterkaitannya dengan risiko yang pertama. Untuk menghindari kegagalan investasi tadi, perlu dilakukan perhitungan yang mendetail atas pencadangan, eh, kecukupan cadangan klaim oleh asuransi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah risiko suku bunga, di mana fluktuasi suku bunga secara signifikan mempengaruhi nilai sekarang kewajiban jangka panjang, sehingga menciptakan ketidaksesuaian aset liabilitas yang membebani posisi modal. Kemudian ada kerangka kerja modal berbasis risiko yang diatur oleh OJK, di mana rasio MBR minimumnya adalah 120%, di mana ini merupakan batas bawah regulasi bagi perusahaan asuransi jiwa. Jika di bawah ambang batas ini, maka akan memicu intervensi dari OJK dan persyaratan tindakan korektif. Nah, jika 120% adalah minimum, jika terdapat suatu perusahaan asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum, yang memiliki rasio MBR-nya adalah 100% atau lebih rendah, maka dinilai sebagai perusahaan asuransi yang memiliki MBR yang kritis. Di mana hal ini menunjukkan defisiensi modal yang parah, sehingga memerlukan penanganan secara segera dan potensi pengambil alihan oleh regulator. Nah, hal ini juga dapat dihitung menggunakan RBC dengan rumus, yaitu adalah ekuitas pemegang saham dibagi dengan beban risiko, di mana komponen beban risiko dihitung dari risiko asuransi, yaitu mortalitas dan morbiditas, ditambah risiko investasi, yaitu ekuitas obligasi properti, ditambah dengan risiko konsentrasi. Kemudian pendekatan komprehensif ini menangkap sifat multidimensi exposure risiko asuransi jiwa. Jadi dengan eh, memperhitungkan komponen-komponen beban risiko ini akan menggambarkan seberapa besar beban-beban risiko yang ditanggung oleh asuransi, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Selanjutnya, kita masuk ke studi kasus untuk asuransi jiwa sejahtera, di mana perusahaan asuransi jiwa sejahtera ini memiliki strategi produk
eh, yang dilakukan secara agresif dengan memasarkan produk asuransi melalui unit link dan tradisional dengan janji imbal hasil tinggi untuk merebut pangsa pasar di tengah lingkungan yang kompetitif. Kemudian perusahaan asuransi jiwa sejahtera melakukan pendekatan investasi dengan mengalokasikan dana yang substansial ke saham spekulatif dan pengembangan properti untuk mengejar imbal hasil yang lebih tinggi guna memenuhi ekspektasi pemegang polis. Nah, ini eh, sudah mulai muncul tanda-tandanya ya, bahwa yang pertama dia menawarkan secara agresif, kemudian juga dengan imbal hasil yang tinggi, kemudian juga eh, ketika mendapatkan premi atau dana segar itu diputar ke dalam investasi-investasi yang masih spekulatif. Kemudian dari hasil investasi investasi oleh perusahaan asuransi jiwa sejahtera ini mengalami koreksi pasar, di mana koreksi pasar saham yang tajam menghancurkan nilai portofolio, sehingga menciptakan masalah likuiditas dan solvabilitas yang mendesak. Dengan perusahaan yang mengalami masalah likuiditas ini, maka tertanggung-tertanggung yang tadi diiming-imingi oleh imbal hasil yang tinggi, mulai eh, mempertanyakan janji-janji yang di awal diberikan oleh marketing dari asuransi tersebut. Nah, ini kita masuk ke dampak krisis dan respon regulasi, di mana dari 3 step yang tadi kita perhatikan mengalami deteriorasi keuangan, di mana asuransi jiwa sejahtera ini mengalami rasio RBC yang anjlok di bawah 100%, sehingga hal ini menunjukkan kecukupan modal yang sangat tidak memadai. Hal ini tadi dikarenakan pendekatan investasi yang ugal-ugalan ya, melalui saham spekulatif, kemudian juga terdapat koreksi pasar yang tajam. Kemudian yang kedua adalah tidak mampu memenuhi klaim dan kewajiban kontraktual kepada pemegang polis. Nah, ini tadi ya, ketika di awal diiming-imingi imbal hasil yang tinggi, kemudian dengan benefit yang banyak, ini akan eh, menyulitkan perusahaan asuransi tersebut pada saat para tertanggung ini menagih hak mereka. Kemudian yang ketiga adalah tekanan likuiditas yang meningkat seiring dengan bertambahnya penarikan polis. Nah, ini tadi berkaitan dengan yang kedua ya, karena janji-janjinya yang tidak terpenuhi, kemudian juga terdapat tendensi buruk atas pemberitaan dari perusahaan tersebut, ini akan menyebabkan para tertanggung menarik polisnya, sehingga hal tersebut akan menekan likuiditas perusahaan. Kemudian yang keempat, ini tadi eh, juga sudah disampaikan dari hasil eh, tidak terpenuhinya janji-janji dan imbal hasil yang tinggi tersebut, ini akan menghilangkan kepercayaan pasar dan kerusakan reputasi. Dengan 4 faktor ini, dan juga pasti akan mengalami pemberitaan yang masif, regulator dalam hal ini adalah OJK akan melakukan intervensi, di mana hasil intervensi tersebut adalah menyatakan bahwa status dari asuransi jiwa sejahtera merupakan dalam pengawasan khusus, di mana OJK mengambil alih kendali manajemen perusahaan, menerapkan langkah-langkah korektif termasuk persyaratan restrukturisasi portofolio, di mana tadi pendekatan investasi yang ugal-ugalan ini akan diubah oleh regulator atau oleh manajemen baru yang dibentuk oleh OJK. Kemudian yang kedua adalah pembatasan bisnis baru, di mana hal ini terkait dengan eh, produk-produk yang ditawarkan oleh asuransi jiwa sejahtera, di mana yang awalnya mungkin eh, terlalu apa ya, berandai-andai terlalu baik, terlalu wah. Nah, ini semakin diperketat, dan pastinya akan pada saat proses pemasarannya itu perlu dilakukan edukasi kepada tertanggung. Kemudian yang ketiga adalah mandat injeksi modal, karena eh, modal yang tergerus, di mana saham yang terkoreksi, kemudian juga dengan penarikan polis serta pembayaran klaim atau pemberian imbal hasil, ini akan menggerus modal dari asuransi jiwa sejahtera, sehingga OJK perlu memberikan mandat untuk injeksi modal kepada asuransi
jiwa sejahtera. Kemudian yang keempat adalah kewajiban pelaporan yang ditingkatkan, di mana untuk memudahkan proses monitoring oleh OJK, asuransi jiwa sejahtera perlu melakukan pelaporan yang eh, lebih rutin dan lebih komprehensif, sehingga OJK dapat memantau status keadaan perusahaan serta dapat menilai status perusahaan tersebut secara gradual ya, secara berkelanjutan seperti itu. Kemudian pelajaran fundamental yang dapat kita ambil dari studi kasus ini adalah kecukupan modal sangat terkait dengan kualitas investasi dan disiplin manajemen risiko, di mana selera risiko harus realistis dan selaras dengan kapasitas modal. Menjanjikan imbal hasil yang membutuhkan pengambilan risiko berlebihan menciptakan ancaman eksistensial terhadap solvabilitas. Ini tadi saling berkaitan ya, atau chain reaction ya, dari imbal dari imbal hasil yang tinggi, kemudian juga dari investasi yang masih spekulatif. Ini akan memberikan efek domino kepada perusahaan, di mana nanti akan sangat membebani oleh modal yang dimiliki oleh asuransi tersebut. Selanjutnya untuk asuransi umum, di mana asuransi umum ini mengalami resiko underwriting dan volatilitas klaim, di mana untuk asuransi umum berbeda dengan asuransi jiwa, exposure resiko inti untuk penanggungan asuransi umum itu banyaknya adalah di properti dan kecelakaan. Kemudian resiko-resiko yang ditanggung oleh asuransi umum ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah resiko underwriting, di mana kesalahan penetapan harga premi atau seleksi resiko yang tidak memadai menyebabkan rasio kerugian yang merugikan, sehingga mengikis profitabilitas dan modal. Nah, hal ini juga eh, sangat penting ya, karena underwriting adalah backbone teknis dari perusahaan asuransi umum dan asuransi jiwa, di mana eh, pencantuman klausula, pencantuman warranty ini sangat mempengaruhi eh, polis-polis tersebut jika pada saat melakukan klaim, di mana jika klausula atau warranty yang tidak spesifik, tidak sesuai dengan pada saat survei penutupan, ini akan sangat merugikan perusahaan, di mana pada saat nanti terjadi klaim dan ternyata yang seharusnya itu tidak unclaimable atau tidak bisa diproses, malah bisa diproses karena tidak terdapat klausula yang dicantumkan. Nah, kemudian yang kedua adalah risiko katastrofik, di mana bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami, ini eh, adalah act of God ya, tidak bisa kita prediksi. Hal ini menciptakan kerugian terkonsentrasi, serta kerentanan geografis di Indonesia menjadikan ini sangat krusial. Di mana biasanya kalau di asuransi umum ini ada uh, perluasan sendiri ya untuk risiko-risiko katastrofik ini ya, untuk di flood atau earthquake atau tsunami seperti itu. Nah, ini kemarin juga yang kita sempat alami di Bali ya, ada banjir besar-besaran, itu kena semua itu, untuk di properti, di kendaraan itu banyak melakukan klaim. Di perusahaan-perusahaan asuransi umum di Indonesia ini sedang sibuk untuk handling klaim yang ada di daerah Bali kemarin. Kemudian yang ketiga adalah risiko klaim, di mana tadi ini adalah ujungnya ya, pada saat penutupan di underwriting, kemudian penyebabnya di risiko katastrofik. Nah, ini di ujungnya adalah risiko klaim, di mana frekuensi dan tingkat keparahan klaim yang tidak terduga, termasuk kerugian individual besar dan akumulasi klaim kecil yang melebihi proyeksi. Jadi sebenarnya risiko klaim ini dipengaruhi oleh 2 ya, baik itu kuantitas atau kualitas, di mana secara kuantitas misalkan klaim itu nilainya kecil tapi banyak, let's say misalkan seperti asuransi mikro. Nah, itu perlu jadi perhatian juga, karena pada saat melakukan klaim untuk asuransi-asuransi yang mikro ataupun asuransi kendaraan yang dia itu jumlah klaimnya kecil tapi eh, nilai klaimnya kecil tapi case-nya banyak, itu sangat berisiko terhadap eh, reputasi perusahaan, akan dianggap lama dalam memproses
eh, memproses klaim, sehingga jika terdapat pemberitaan proses klaim yang lama itu akan mempengaruhi pendapatan dari perusahaan ini, sehingga itu adalah salah satu resiko yang ditimbulkan dari resiko klaim ini. Nah, kemudian untuk yang kualitas, di mana jarang terjadi tapi sekali terjadi adalah kejadian yang berat. Salah satunya adalah misalkan marine hull, di mana kemarin kita beberapa kali terdapat klaim marine hull di eh, Sulawesi, kemudian juga di Selat Bali, itu juga jarang terjadi, namun sekali terjadi itu cukup besar ya, dan juga masuk berita nasional. Nah, eh, itu adalah tiga resiko yang dikelompokkan di dalam asuransi umum. Kemudian untuk penerapan kerangka RBC-nya serupa dengan asuransi jiwa, di mana RBC dari asuransi umum itu harus di atas atau sama dengan 120%. Tetapi komponen beban risiko sangat berbobot pada risiko underwriting dan katastrofik daripada risiko investasi. Karena dua jenis risiko ini, terutama untuk katastrofik ini, tidak bisa dikontrol karena dia sifatnya adalah act of God. Kemudian yang eh, pada risiko underwriting ini kita bisa memberikan rate, premi, atau klausula-klausula yang khusus. Misalkan jika melakukan penutupan di daerah dekat gunung berapi, let's say seperti di Yogyakarta yang ada Merapi, nah itu mungkin bisa melakukan penyesuaian rate pada underwritingnya karena terdapat risiko katastrofik tadi ya, gempa yang apa disebabkan oleh gunung berapi. Kemudian juga mungkin di daerah yang di laut, nah itu juga bisa terkena banjirop juga. Nah itu ada penyesuaian di pihak underwritingnya. Kemudian metodologi perhitungan mengakui bahwa penanggungan properti kecelakaan menghadapi resiko yang lebih volatil dan berjangka pendek dibandingkan dengan exposure aktuaria jangka panjang menanggung jiwa. Jadi di sini perbedaannya adalah di asuransi umum, terutama sekarang ada perhitungan baru yaitu PSAK 117, itu di mana eh, pendapatan itu didapatkan dari premi yang tidak melakukan klaim, eh, dari premi yang didapatkan dari polis yang tidak melakukan klaim, sehingga perhitungan itu semakin granular lagi ya untuk pendapatan dari perusahaan asuransi. Nah, untuk menghadapi perhitungan tersebut, untuk asuransi umum itu banyaknya adalah melakukan penutupan di periode-periode yang pendek seperti di marine cargo ya, atau di kargo, asuransi kargo, di mana asuransi kargo itu jangka waktu penanggungannya adalah pada saat proses pengirimannya. Dan juga pastinya perusahaan yang yang mendaftarkan asuransi itu juga pasti sudah melakukan proses ketiganya ya dalam pelaksanaan pengiriman barang tersebut, sehingga resiko yang kita jamin sebenarnya itu lebih minim. Dengan risiko yang minim tersebut, itu premi yang kita dapatkan bisa langsung masuk ke dalam perhitungan PSAK 117 tadi. Kemudian area fokus strategis untuk asuransi umum adalah cadangan klaim, di mana membangun cadangan teknis yang kuat untuk klaim yang diketahui dan yang telah terjadi tapi belum dilaporkan, atau IBNR, Incurred but Not Reported. Kemudian yang kedua, reasuransi, di mana mengalihkan exposure katastrofik dan excess of loss kepada reasurator global. Karena sebetulnya di asuransi masih melakukan reasuransi lagi ya ke perusahaan-perusahaan reasuransi. Nah, karena kebetulan perusahaan reasuransi di Indonesia ini terbatas, mungkin salah satu pilihannya adalah melakukan pengalihan exposure ke perusahaan reasuransi internasional. Kemudian yang ketiga adalah diversifikasi geografis, di mana menyebarkan risiko antar wilayah untuk mengurangi konsentrasi. Jadi untuk strategis yang ketiga ini, diversifikasi geografis ini bisa didukung dengan kebiasaan pasar dari suatu daerah di Indonesia. Misalkan eh, mungkin ya pengemudi di daerah Medan dengan pengemudi di daerah Jogja atau Solo itu kan pasti memiliki karakteristik yang berbeda pengemudi kendaraan. Nah, mungkin dengan melakukan analisa tersebut,
itu bisa melakukan penutupan untuk asuransi kendaraan lebih banyak di daerah-daerah seperti Jogja dan Solo jika dibandingkan dengan Medan. Sementara untuk penutupan seperti di daerah pantai atau daerah pelabuhan seperti Surabaya mungkin diarahkan lebih banyak ke arah marine hull atau ke arah marine cargo. Jadi diversifikasi ini menyesuaikan dengan pasar atau menyesuaikan dengan banyaknya potensi yang ada di area-area tersebut. Kemudian yang kita masuk ke studi kasus di mana eh, nama perusahaan adalah Protectindo Insurance. Untuk skenario akumulasi kerugian bencana. Yang pertama adalah posisi portofolio awal, di mana perusahaan Protectindo mempertahankan exposure asuransi properti yang signifikan di daerah Jawa, di daerah yang Jakarta, yang rawan banjir dan wilayah Sulawesi yang rentan gempa. Protectindo melakukan hal tersebut karena tertarik oleh volume premi dan kehadiran pasar. Kemudian pada suatu masa terjadi bencana serentak, di mana banjir besar melanda Jakarta, serta gempa bumi Sulawesi terjadi dalam beberapa minggu satu sama lain, memicu klaim serentak yang meluas di seluruh portofolio yang dimiliki oleh Protectindo. Kemudian hal tersebut dikarenakan Protectindo mengalami eh, resiko katastrofik yang merupakan adalah act of God, eh, Protectindo melakukan perubahan tekanan modal, di mana cadangan klaim terbukti tidak memadai untuk peristiwa besar yang serentak, serta kegagalan risiko akumulasi klasik yang mengungkap kekurangan dalam pemodelan bencana dan perencanaan modal. Kemudian kerangka respon strategis untuk kasus ini adalah yang pertama adalah dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah strategi segera, yaitu adalah klaim reasuransi, di mana mengajukan klaim kepada mitra reasuransi global untuk memulihkan kerugian terbesar berdasarkan perjanjian bencana, memberikan likuiditas penting dan bantuan modal selama krisis. Nah, ini pentingnya adalah pada saat terjadi pelaporan klaim kerugian klaim pada portofolio yang kita miliki, pada polis yang kita miliki, ini akan lebih baik kita segera melakukan pelaporan ke reasuransi karena terdapat jangka waktu pelaporan ya dari pertama kali klaim itu kita terima. Nah, hal ini akan mempengaruhi terhadap on retention yang ditanggung oleh perusahaan Protectindo ini. Jadi mungkin eh, penyelesaiannya adalah kita menalangi pembayaran klaim yang di awal dahulu, kemudian akan dipulihkan oleh reasuransi dari global seperti itu. Kemudian yang kategori dua adalah jangka pendek, di mana yaitu suntikan modal. Itu melibatkan memegang saham yang ada dan mencari investor baru untuk suntikan modal darurat guna memulihkan rasio RBC dan menjaga kepatuhan regulasi. Hal ini mungkin dilakukan setelah RBC-nya kena hit, investasinya dicairkan semua untuk pembayaran klaim. Nah, ini perlu dilakukan penyuntikan modal mungkin dengan penjualan saham atau mungkin dengan penyesuaian lagi dengan pemegang saham seperti itu. Sehingga RBC dari perusahaan Protectindo ini tetap di atas rasio ya, di atas 120%. Kemudian strategi jangka panjang yang dapat dilakukan oleh Protectindo Insurance adalah revisi strategis, di mana peninjauan pemetaan risiko komprehensif, penyesuaian premi di zona berisiko tinggi, melakukan implementasi batas exposure, dan peningkatan kemampuan pemodelan bencana. Nah, hal ini dilakukan untuk eh, agar tidak terjadi kedua kalinya ya, di mana terkena risiko katastrofik beruntun. Nah, ini tadi yang sudah sempat disampaikan bahwa pentingnya memahami pemetaan potensi risiko yang ada di daerah-daerah. Kemudian pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kasus ini adalah manajemen modal harus memasukkan pengujian stres atau stress test yang ketat dan skenario terburuk, terutama untuk exposure bencana. Ketergantungan pada reasuransi bersifat strategis, tetapi memerlukan hubungan reasuradur yang terdiversifikasi, serta penilaian realistis tingkat retensi relatif terhadap kapasitas modal. Selanjutnya,
yaitu adalah integrasi strategis, manajemen modal berbasis IRM, di mana menyelaraskan modal dengan strategi korporat. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi dan penilaian risiko. Mengidentifikasi secara sistematis semua risiko strategis, operasional, finansial, dan bahaya di seluruh unit bisnis menggunakan kerangka kerja seperti KOSO IRM dan ISO 31000. Kemudian yang kedua adalah kuantifikasi risiko, di mana mengubah risiko menjadi potensi kerugian finansial menggunakan metodologi value at risk atau VAR, stress testing, permodelan aktuaria, dan analisis skenario. Kemudian yang ketiga adalah alokasi modal. Menetapkan biaya modal kepada unit bisnis berdasarkan konsumsi risiko. Modal ekonomi ini merepresentasikan kebutuhan modal yang disesuaikan dengan risiko yang sebenarnya. Kemudian yang keempat adalah kerangka keputusan strategis, di mana membandingkan model ekonomi dengan model regulasi. Surplus menunjukkan margin keamanan, namun defisit menandakan kebutuhan pembatasan pertumbuhan atau peningkatan modal. Kemudian yang kelima adalah pengukuran kinerja. Mengevaluasi unit bisnis menggunakan ROC, yaitu Risk Adjusted Return on Capital, memastikan imbal hasil sebanding dengan risiko yang diambil dan modal yang dikonsumsi. Kemudian dari penyelarasan strategi tersebut, dapat kita ambil kesimpulan strategi utama yaitu tidak ada solusi universal, di mana kerangka kerja modal harus mencerminkan profil risiko spesifik setiap industri, baik sekuritas, asuransi jiwa, dan asuransi umum, untuk menghadapi landscape risiko yang secara fundamental berbeda, yang membutuhkan pendekatan yang disesuaikan. Serta kemudian yang kedua adalah modal sebagai sumber daya strategis. Alokasi modal yang efektif mencerminkan implementasi IRM yang matang dan selera risiko yang terdefinisi dengan baik. Mengubah modal dari biaya kepatuhan menjadi keunggulan kompetitif. Ini salah satunya jika diartikan di asuransi, yaitu melakukan pencadangan ya. Kemudian yang ketiga adalah kepatuhan regulasi adalah fondasi. Memenuhi persyaratan RBC dan CIR OJK tidak bisa ditawar. Standar-standar ini merepresentasikan tingkat keamanan minimum yang dapat diterima, bukan target untuk optimalisasi. Justru persyaratan-persyaratan yang diatur oleh regulator ini adalah batas minimal ya, bukan target. Yang keempat adalah kesiapan Black Swan, di mana stress testing dan skenario kasus terburuk harus mendorong perencanaan modal, terutama untuk risiko katastrofik yang dapat dengan cepat menguras cadangan dan mengancam solvabilitas. Selanjutnya, kesimpulan utama, manajemen kecukupan modal merepresentasikan perpaduan antara kepatuhan regulasi, disiplin risiko, dan perencanaan strategis, menjadikannya sangat diperlukan untuk perbankan berkelanjutan di lanskap keuangan Indonesia yang terus berkembang. Kesimpulan pertama yang dapat kita ambil adalah modal sebagai fondasi utama. Modal bukan hanya sekedar persyaratan regulasi, melainkan pertahanan fundamental terhadap risiko insolvensi. Ia melindungi deposan, menjaga kepercayaan publik, serta memungkinkan bank menghadapi kerugian tak terduga sambil tetap melanjutkan operasional. Yang kedua adalah pentingnya pengukuran, di mana pemahaman mendalam tentang nilai buku versus nilai pasar sangat penting untuk pelaporan keuangan yang akurat dan pengambilan keputusan. Regulator cenderung menyukai pendekatan nilai buku yang dimodifikasi dengan menyeimbangkan stabilitas dan dengan realitas ekonomi. Kemudian yang ketiga adalah kerangka kerja Basel sebagai dasar. Kesepakatan Basel menyediakan minimum kuantitatif atau pilar 1 dan proses pengawasan kualitatif atau pilar 2. Kemudian dilengkapi dengan disiplin pasar, yaitu pilar ketiga, sehingga membentuk arsitektur 3 pilar ini yang menciptakan pengawasan komprehensif yang selaras dengan prinsip-prinsip IRM. Kemudian yang keempat adalah perhitungan berbasis risiko. Perhitungan rasio kecukupan modal atau KPMM melalui aset tertimbang menurut risiko ATMR memastikan persyaratan modal mencerminkan exposure risiko aktual,
Pemahaman pembobotan risiko kredit sangat penting mengingat dominasinya dalam portofolio sebagai besar bank. Kemudian yang kelima adalah integrasi strategis. Dalam kerangka kerja IRM yang matang, manajemen modal terintegrasi penuh dengan penetapan selera risiko dan perencanaan bisnis strategis. Modal ekonomi menjadi bahasa umum untuk membandingkan peluang dan mengalokasikan sumber daya guna menciptakan nilai jangka panjang. Berikut referensi yang digunakan oleh kelompok kami dalam menyusun eh, literatur IRM inti dan juga dalam menyusun PPT ini melalui literatur pendukung. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mas Bangun. Ya, terima kasih Mas Zafran, Mas Iqbal. Kita dari kelompok 6 sudah menyelesaikan presentasi kita ya terkait dengan bagaimana manajemen kecukupan modal dalam manajemen risiko strategis di industri jasa keuangan, baik itu dari literatur, kajian teorinya, gitu ya. Tadi sudah disampaikan juga terkait dengan referensi literatur yang kita kutip, dan juga disertai dengan studi kasus yang harapannya pada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dapat memahami baik secara teori maupun implementasinya pada industri jasa keuangan. Demikian presentasi dari kelompok 6. Saya Bangun Kurniawan, Mas Iqbal, serta Mas Zafran sangat berterima kasih atas kesempatan yang dapat kami presentasi pada hari ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Iqbal, Mas Zafran.